Ya, sebentar. Silakan masuk, Vina. Permisi. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Kasih. Terima kasih. Sama-sama. Gimana perjalanannya ke sini? Lancar? Alhamdulillah lancar. Tadi sempat macet sedikit sih, tapi masih aman. Syukurlah kalau begitu. Yang penting bisa sampai dengan selamat ya. Nah, hari ini kamu langsung dari kantor atau memang sengaja ambil waktu khusus? Saya izin lebih awal supaya bisa datang ke sini. Wah, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu. Berarti memang Vina ini sudah mempersiapkan diri untuk pertemuan hari ini ya. Iya kak, soalnya saya merasa emang butuh tepat untuk cerita. Baik. Semoga pertemuan kita hari ini bisa membantu Vina merasa lebih lega dan menemukan langkah yang bisa dilakukan ke depannya. Sebelum kita mulai nih, saya ingin menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Semua yang Vina ceritakan di ruangan ini akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disampaikan kepada orang lain tanpa izin Vina, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang mengharuskan demikian. Pertemuan kita hari ini berlangsung sekitar 40 menit ya. Kalau selama proses konseling ada hal yang membuat Vina kurang nyaman, bingung, atau ingin bertanya, Vina boleh menyampaikan kapan saja. Apakah Vina sudah bersedia nih mengikuti proses konseling hari ini? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelum masuk ke cerita utama, saya ingin mengenal Vina sedikit lebih jauh. Sekarang, Vina bekerja di bidang apa ya? Saya bekerja di perusahaan retail bagian administrasi. Sudah berapa lama bekerja di sana kira-kira? Sekitar 3 tahun. 3 tahun ya, termasuk waktu yang cukup lama juga ya. Selama bekerja di sana, bagaimana pengalaman Vina sejauh ini? Awalnya senang sih, lingkungannya nyaman dan teman-temannya juga baik. Berarti ada perubahan yang Vina rasakan belakangan ini ya? Ya, akhir-akhir ini rasanya pekerjaan semakin berat dan saya jadi lebih mudah lelah. Wah, apa nih yang berubah dari pekerjaan Vina sekarang dibanding sebelumnya? Sekarang tanggung jawabnya lebih banyak dan ada beberapa tugas tambahan yang harus saya kerjakan. Lalu, bagaimana perasaan Vina ketika mendapat tanggung jawab tambahan itu? Awalnya saya merasa dipercaya, tapi lama-lama jadi tertekan karena semuanya harus selesai tepat waktu. Lalu, apa yang membuat Vina akhirnya memutuskan untuk datang konseling hari ini? Karena saya merasa sudah mulai kewalahan, saya gampang capek, gampang marah, dan rasanya juga hidup saya cuma untuk kerja saja. Udah berapa lama Vina merasakan kondisi seperti itu? Mungkin sekitar 6 bulan terakhir. Wah, selama 6 bulan itu. Nah, kira-kira apakah Vina pernah mencoba mengatasi masalah itu sendiri? Pernah saya mencoba mengatur waktu dan menenangkan diri, tapi belum berhasil. Biasanya siapa yang menjadi tempat Vina berbicara? Biasanya keluarga atau teman dekat sih. Oh, jadi Vina berceritanya ke keluarga dan teman dekat ya? Terus, apa tanggapan mereka ketika Vina bercerita? Mereka menyuruh saya istirahat dan jangan terlalu memaksakan diri, tapi saya merasa sulit melakukannya. Baik. Terima kasih ya karena sudah mau terbuka nih. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat apa yang sebenarnya Vina inginkan, apa yang selama ini Vina lakukan, dan langkah apa yang bisa dilakukan supaya Vina lebih dekat dengan kehidupan yang diinginkan. Vina, setelah mendengar cerita yang tadi Vina sampaikan nih, saya ingin tahu sebenarnya apa ya yang Vina harapkan dari kehidupan Vina saat ini? Kalau sekarang saya cuma ingin bisa hidup lebih tenang sih. Bisa diceritakan lebih jauh seperti apa hidup yang tenang itu menurut Vina itu seperti apa ya?
Saya ingin menjalani hidup tanpa merasa terbebani terus-menerus oleh pekerjaan. Jadi ketika pulang kerja, saya bisa benar-benar beristirahat dan tidak memikirkan pekerjaan lagi. Wah, berarti selama ini pikiran tentang pekerjaan itu masih terus terbawa sampai ke rumah ya? Iya kak, kadang walaupun sudah di rumah, saya masih kepikiran pekerjaan besok atau tugas yang belum selesai. Apa yang biasanya Vina lakukan nih kalau ketika pikiran-pikirannya itu muncul? Biasanya saya jadi membuka laptop lagi atau mengecek pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan besok. Ketika melakukan itu, apa yang Vina rasakan kira-kira? Capek sih sebenarnya, tapi saya merasa lebih tenang kalau pekerjaan itu cepat selesai. Jadi ada keinginan untuk menyelesaikan semuanya dengan baik agar merasa lebih tenang ya? Iya benar. Kalau menurut Vina, apa sih arti pekerjaan bagi Vina sendiri? Pekerjaan itu penting. Selain untuk memenuhi kebutuhan, saya juga merasa pekerjaan adalah bentuk tanggung jawab saya. Kalau arti tanggung jawab bagi Vina itu apa? Kalau sudah diberi amanah atau tugas, saya harus menyelesaikan dengan baik dan tidak mengecewakan orang lain. Jadi, apakah menjadi orang yang bisa diandalkan merupakan sesuatu yang penting bagi Vina? Iya, sangat penting. Nah, kenapa hal itu penting bagi Vina? Karena saya ingin orang lain percaya kepada saya dan menganggap saya mampu. Ketika orang lain mempercayai Vina, apa yang Vina rasakan? Saya merasa dihargai dan merasa bahwa usaha saya selama ini tidak sia-sia. Sebaliknya, kalau Vina merasa tidak bisa nih memenuhi harapan orang lain, apa yang biasanya Vina rasakan? Saya merasa bersalah dan takut mengecewakan mereka. Takut mengecewakan orang lain? Takut mengecewakan orang lain itu menjadi sesuatu yang cukup besar ya bagi Vina. Iya, saya memang orangnya gak enakan. Menurut Vina nih, sejak kapan Vina memiliki sifat seperti itu? Mungkin sejak kecil, orang tua saya mengajarkan untuk bertanggung jawab dan berusaha melakukan yang terbaik. Nah, apa nih nilai yang paling dipegang oleh Vina nih sampai sekarang dari didikan tersebut? Saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Selain menjadi pribadi yang bertanggung jawab, apalagi yang Vina inginkan dalam hidup? Saya ingin hidup yang lebih seimbang. Seimbang? Maksudnya seimbang seperti apa ya yang Vina maksud? Saya tetap bisa bekerja yang baik, tapi saya juga punya waktu untuk istirahat dan melakukan hal-hal lain. Hal-hal lain? Maksudnya hal-hal lain seperti apa? Seperti melakukan hobi atau berkumpul dengan keluarga. Oh, seperti itu. Boleh cerita biasanya Vina ini suka melakukan apa ketika punya waktu luang? Saya suka membaca novel, nonton film, atau kadang jalan-jalan di akhir pekan. Sekarang masih sempat melakukan hal-hal seperti itu? Sudah jarang sekali sih. Apa yang Vina rasakan nih? Karena kehilangan waktu untuk melakukan kegiatan yang Vina sukain tuh, kira-kira bagaimana sih perasaan Vina? Saya merasa hidup saya hanya berputar di pekerjaan saja. Perasaan seperti itu membuat Vina merasa bagaimana kira-kira? Kadang sedih dan lelah secara emosional. Jadi secara emosional ya. Nah, selain waktu untuk diri sendiri, apakah ada orang yang menurut Vina penting dalam hidup Vina? Tentu ada, keluarga saya. Oh, apa arti keluarga bagi Vina? Keluarga tempat saya pulang, tempat saya bercerita, dan tempat saya mendapatkan dukungan.
Lalu kira-kira bagaimana ya hubungan Vina dengan keluarga selama ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah ada perubahan gitu yang Vina rasakan dalam hubungan itu akhir-akhir ini? Mungkin saya jadi lebih jarang menghabiskan waktu bersama mereka aja sih karena pekerjaan. Apa yang Vina rasakan ketika menyadari hal tersebut? Saya merasa bersalah karena mereka selalu mendukung saya, tapi saya justru jarang punya waktu untuk mereka. Saya paham. Nah, kalau punya lebih banyak waktu, apa sih yang ingin Vina lakukan bersama keluarga? Saya ingin makan malam bersama, ngobrol lebih banyak, atau sekedar jalan-jalan di akhir pekan. Nah, hal-hal sederhana seperti ini itu ternyata cukup berarti ya bagi Vina. Iya, sangat berarti banget. Kalau kehidupan Vina bisa berjalan sesuai dengan yang Vina inginkan nih, kira-kira seperti apa gambaran kehidupan tersebut? Saya bisa bekerja dengan baik, pulang tepat waktu, punya waktu untuk keluarga, dan tetap punya waktu untuk diri sendiri. Ketika membayangkan kehidupan seperti itu tuh, apa sih yang Vina rasakan? Merasa lebih tenang dan bahagia. Jadi yang sebenarnya Vina inginkan itu bukan hanya keberhasilan dalam pekerjaan, tetapi juga ketenangan, kesehatan, hubungan yang baik dengan keluarga, dan waktu untuk diri sendiri ya. Iya, itu yang saya inginkan. Baik, terima kasih Vina. Jadi kita bisa melihat bahwa ada banyak nih hal yang penting bagi Vina. Bukan hanya pekerjaan, tapi juga keluarga, kesehatan, ketenangan, dan keseimbangan hidup secara keseluruhan. Nah, tadi kan Vina sudah bercerita tentang kehidupan yang Vina inginkan nih. Sekarang saya ingin mengajak Vina melihat apa yang selama ini Vina lakukan untuk menjalani kehidupan tersebut. Boleh ya? Iya, boleh Kak. Nah, kalau di kantor, ketika atasan memberikan pekerjaan tambahan, apa sih yang biasanya Vina lakukan? Biasanya langsung menerima dan berusaha menyelesaikannya sebaik mungkin. Apa yang membuat Vina memilih untuk langsung menerimanya? Karena saya merasa itu sudah menjadi tanggung jawab saya dan saya juga tidak ingin menyusahkan atasan. Apakah Vina pernah mengatakan bahwa pekerjaan yang diberikan terlalu banyak atau meminta bantuan rekan kerja? Belum pernah, saya merasa tidak enak kalau harus menolak atau merepotkan orang lain. Jadi selama ini Vina lebih memilih mengerjakannya sendiri ya? Iya, walaupun kadang memang terasa berat. Kalau boleh tahu nih ya, seperti apa sih rutinitas Vina dari pagi sampai malam? Saya bangun sekitar jam 5 pagi, bersiap-siap untuk bekerja, lalu berangkat ke kantor. Biasanya saya pulang kerja sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Kadang lebih kalau ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah sampai rumah, apa yang biasanya Vina lakukan? Biasanya saya mandi, makan, lalu istirahat. Tapi kadang saya masih membuka laptop untuk mengecek pekerjaan. Kira-kira apa yang membuat Vina masih membuka pekerjaan ketika sudah berada di rumah? Saya takut ada hal yang terlewat atau ada pekerjaan yang belum selesai. Nah, ketika melakukan itu, apa yang Vina rasakan? Saya merasa lebih tenang sesaat, tapi setelah itu malah semakin capek. Berapa kali dalam seminggu Vina biasanya lembur? Bisa sampai 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Terus menurut Vina, apakah frekuensi lemburnya itu sudah menjadi hal yang biasa bagi Vina? Sekarang sudah terbiasa, walaupun sebenarnya saya merasa lelah. Nah, kalau tubuh Vina bisa berbicara, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada Vina saat ini? Mungkin tubuh saya ingin istirahat lebih banyak. Kira-kira apa tanda-tanda yang Vina rasakan bahwa tubuh Vina mulai kelelahan?
Saya jadi sering sakit kepala, cepat lelah, dan sulit tidur. Lalu bagaimana dengan kondisi emosi Vina akhir-akhir ini? Saya jadi lebih sensitif dan mudah marah. Nah, itu biasanya ketika merasa marah nih atau lelah, apa sih yang Vina lakukan? Biasanya saya memilih diam atau menyendiri sih. Begitu ya. Apakah Vina pernah gitu meluapkan perasaan itu kepada orang lain? Jarang, saya lebih sering memendam sendiri. Lalu, kira-kira apa alasan Vina memilih memendamnya? Saya tidak ingin membuat orang lain khawatir atau terbebani. Oh, jadi selama ini Vina itu udah berusaha menyelesaikan semuanya sendiri ya? Iya, saya merasa memang seharusnya begitu. Ketika merasa stres, apa sih yang biasa Vina lakukan ini untuk menenangkan diri Vina? Kadang saya mendengarkan musik atau menonton film, tapi belakangan ini saya jarang punya waktu untuk itu. Apakah kegiatan tersebut cukup membantu mengurangi stres yang Vina rasakan? Dia membantu, tapi itu hanya sementara. Kalau bersama keluarga, apakah Vina masih punya waktu untuk mengobrol atau melakukan kegiatan bersama gitu? Sudah jauh berkurang, kadang saya pulang dalam keadaan lelah dan langsung tidur. Oh, seperti itu. Apa yang biasanya keluarga katakan gitu mengenai kondisi Vina yang sekarang gitu? Mereka sering menyuruh saya untuk lebih banyak istirahat dan jangan terlalu memaksakan diri. Lalu bagaimana kira-kira tanggapan Vina ketika mendengar hal itu? Saya tahu mereka benar, tapi saya merasa sulit melakukannya. Kira-kira apa ya yang membuat Vina itu merasa sulit untuk mengurangi pekerjaan atau beristirahat? Saya takut pekerjaan saya jadi terbengkalai dan orang lain kecewa kepada saya. Lalu, menurut Vina, apakah rasa takut itu mempengaruhi keputusan-keputusan yang Vina ambil selama ini? Iya, sangat mempengaruhi. Kalau melihat keseharian Vina nih ya, yang sekarang, menurut Vina sebagian besar waktu dan energi Vina ini digunakan untuk apa sih? Untuk pekerjaan, Lalu bagaimana dengan waktu untuk diri sendiri? hampir tidak ada. Nah, bagaimana dengan waktu bersama keluarga? Juga semakin sedikit. Ketika menyadari hal itu, apa yang Vina rasakan? Saya merasa sedih dan kadang bertanya-tanya, apakah saya menjalani hidup dengan cara yang benar? Nah, baik Vina. Terima kasih ya sudah menceritakan dengan jujur apa yang selama ini Vina lakukan. Nanti kita akan bersama-sama ya melihat apakah semua yang dilakukan saat ini udah membantu Vina mendekati kehidupan yang Vina inginkan atau justru sebaliknya. Vina, tadi kan kita sudah membahas nih tentang apa yang Vina inginkan dan apa yang selama ini Vina lakukan. Nah, sekarang saya ingin mengajak Vina melihat kembali apakah apa yang dilakukan selama ini udah membantu Vina mencapai kehidupan yang Vina inginkan. Lalu bagaimana? Apakah Vina siap? Iya, Kak. Tadi Vina kan mengatakan bahwa Vina ingin hidup lebih tenang, punya waktu untuk diri sendiri, terus juga tetap bisa bekerja dengan baik, dan memiliki waktu bersama keluarga kan? Nah, menurut Vina ini, apakah kehidupan yang sekarang itu sudah mendekati keinginan tersebut? Kalau dipikir-pikir belum sih, Apa yang membuat Vina merasa demikian? karena sebagian besar waktu saya habis untuk pekerjaan dan saya justru sangat lelah. Menurut Vina, apakah kebiasaan menerima semua pekerjaan tambahan itu membantu Vina mendapatkan ketenangan yang Vina inginkan? Tidak juga, Apa alasannya? karena walaupun pekerjaan selesai dan saya merasa capek dan pikiran saya tidak pernah tenang. Lalu bagaimana dengan keinginan Vina untuk memiliki waktu bersama keluarga?
Apakah kondisi sekarang ini mendukung hal tersebut? Belum, saya malah semakin jarang bersama mereka. Apa yang Vina rasakan ketika menyadari bahwa waktu bersama keluarga semakin berkurang? Saya merasa sedih dan bersalah. Nah, menurut Vina, apakah keluarga merupakan bagian penting dalam kehidupan yang Vina inginkan? Iya, sangat penting. Kalau begitu, apakah cara yang Vina lakukan sekarang membawa Vina lebih dekat atau lebih jauh dengan hal yang penting tersebut? Lebih jauh. Lalu, bagaimana dengan kesehatan Vina sendiri? Apakah perilaku yang sekarang membantu menjaga kesehatan Vina? Sepertinya enggak. Apa yang membuat Vina berpikir demikian? Karena saya sering kelelahan, kurang tidur, dan mudah stres. Kalau kondisinya seperti ini terus, apalagi terus berlangsung nih ya selama 1 tahun ke depan, menurut Vina itu apa sih yang akan mungkin terjadi? Saya mungkin akan semakin kelelahan atau bahkan burnout. Kalau sampai mengalami burnout, apa dampaknya bagi pekerjaan dan kehidupan Vina? Mungkin pekerjaan saya juga akan terganggu dan hubungan dengan keluarga juga bisa ikut terdampak. Apakah itu sesuatu yang Vina inginkan? Enggak. Nah, menurut Vina, siapa yang memiliki kendali terbesar terhadap pilihan-pilihan yang selama ini Vina ambil? Saya sendiri. Lalu, apa yang membuat Vina mengatakan demikian? Karena saya selalu memilih untuk menerima semua pekerjaan dan memaksakan sendiri. Jadi, sebenarnya, apakah Vina memiliki pilihan lain selain memaksakan diri? Ya, sebenarnya ada. Pilihan seperti apa yang mungkin bisa dilakukan? Mungkin saya bisa belajar membatasi pekerjaan atau meminta bantuan kalau memang sudah terlalu banyak. Lalu selama ini, apa yang membuat Vina belum mencoba pilihan tersebut? Saya takut dianggap tidak mampu dan mengecewakan orang lain. Jadi, menurut Vina, apakah terus memaksakan diri justru membuat Vina menjadi pribadi yang lebih baik? Tidak juga, malah saya jadi lebih mudah marah dan kelelahan. Kalau Vina terus berada dalam kondisi seperti sekarang, apakah Vina bisa menjadi pribadi yang ingin Vina capai di masa depan? Sepertinya tidak, Apa alasannya? karena saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, tetapi saya juga ingin tetap sehat dan dekat dengan keluarga. Apakah menjadi diri sendiri juga merupakan bentuk tanggung jawab menurut Vina? Iya, saya belum menyadari itu. Bagaimana perasaan Vina ketika menyadari bahwa menjaga kesehatan itu juga dan kebahagiaan diri sendiri juga penting? Saya merasa sedikit lega karena selama ini saya seharusnya selalu mengutamakan pekerjaan. Menurut Vina, apakah mengurangi beban kerja atau mengambil waktu untuk istirahat berarti Vina adalah orang yang tidak bertanggung jawab? Enggak, tidak juga sebenarnya. Lalu, apa makna tanggung jawab yang lebih seimbang menurut Vina sekarang? Bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi saya juga menjaga diri sendiri dan orang-orang yang saya sayangi. Bagaimana perasaan Vina setelah melihat hal tersebut dari sudut pandang yang berbeda menurut Vina? Saya merasa lebih tenang dan mulai berpikir bahwa saya memang perlu melakukan perubahan. Nah, kalau Vina bisa mengubah satu hal dari kebiasaan yang sekarang, hal apa sih yang paling ingin diubah? Saya ingin berhenti memaksakan diri untuk menerima semuanya sendiri. Lalu apa manfaat yang mungkin Vina rasakan jika berhasil melakukan perubahan itu? Saya mungkin akan punya lebih banyak waktu, lebih sehat, dan tidak terlalu stres. Menurut Vina, apakah perubahan tersebut akan membawa Vina lebih dekat dengan kehidupan yang Vina inginkan? Ya, saya rasa begitu. Baik Vina, jadi dari pembicaraan kita, Vina ini udah mulai nih menyadari bahwa beberapa pilihan yang selama ini diambil ternyata belum sepenuhnya membantu Vina mencapai ketenangan, lalu kesehatan, dan kedekatan dengan keluarga yang Vina inginkan. Dan Vina juga melihat nih bahwa
sebenarnya Vina ini memiliki pilihan lain yang bisa dicoba. Nah, apakah itu sesuai dengan apa yang Vina rasakan saat ini? Ya, itu sesuai dengan apa yang saya rasakan. Baik, Vina, tadi Vina kan udah menyadari nih bahwa ada beberapa hal yang ingin diubah agar kehidupan Vina bisa lebih seimbang. Menurut Vina, langkah kecil apa yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu? Mungkin saya ingin mulai mengurangi lembur. Kalau mengurangi lembur, seperti apa yang realistis nih untuk dilakukan? Saya ingin mencoba pulang tepat waktu minimal 2 kali dalam seminggu. Apa yang membuat Vina memilih target tersebut? Karena menurut saya itu masih kemungkinan untuk dilakukan dan tidak terlalu memberatkan. Kalau berhasil melakukannya, apa yang ingin Vina lakukan dengan waktu tambahan itu? Saya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga atau sekedar beristirahat di rumah. Lalu bagaimana perasaan Vina ketika membayangkan bisa melakukan hal tersebut? Mereka lebih tenang dan senang. Selain mengurangi lembur, adakah hal lain yang ingin Vina coba ubah gitu? Saya ingin mengurangi kebiasaan membawa pekerjaan ke rumah. Nah, menurut Vina, langkah apa yang bisa membantu agar pekerjaan tidak terus terbawa sampai ke rumah? Mungkin saya bisa membuat batas waktu untuk berhenti memikirkan pekerjaan setelah pulang. Misalnya seperti apa? Misalnya setelah jam 8 malam saya tidak membuka laptop kantor lagi kecuali memang ada keadaan yang sangat mendesak. Apakah aturan itu terasa realistis bagi Vina? Iya, saya rasa masih bisa dilakukan. Kalau suatu hari ada pekerjaan tambahan yang diberikan atasan, apa yang ingin Vina lakukan berbeda dari biasanya kira-kira? Saya ingin mencoba berdiskusi terlebih dahulu mengenai prioritas pekerjaan, bukan langsung menerima semuanya. Bagaimana perasaan Vina ketika membayangkan melakukan hal itu? Masih agak takut, tapi saya juga merasa perlu dilakukan. Apa yang paling Vina khawatirkan? Saya takut tidak dianggap tidak mampu atau tidak bertanggung jawab. Jadi kalau melihat kembali pembicaraan kita tadi, apakah menjaga kesehatan dan waktu bersama keluarga juga merupakan bentuk tanggung jawab? Iya, saya menyadari itu sekarang. Jadi ketika Vina menetapkan batasan yang sehat, apakah itu berarti Vina menjadi orang yang tidak bertanggung jawab? Tidak, justru saya sedang belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri juga. Nah, bagus. Menurut Vina, siapa saja yang bisa mendukung Vina dalam menjalankan perubahan ini? Keluarga saya dan mungkin beberapa teman dekat. Bagaimana mereka bisa membantu? Mereka bisa mengingatkan saya untuk beristirahat dan tidak terlalu memaksakan diri. Kalau nanti ada hambatan atau Vina kembali merasa tidak enak untuk menolak pekerjaan tambahan, apa yang akan Vina lakukan? Saya akan mencoba mengingat alasan kenapa saya ingin berubah dan mengingat bahwa kesehatan saya juga penting. Apa alasan terbesar Vina ingin melakukan perubahan ini? Karena saya ingin hidup lebih tenang, lebih sehat, dan punya waktu bersama keluarga. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa yakin Vina bisa menjalankan rencana ini? Sekitar 8. Apa yang membuat nilainya 8, bukan 5 atau 6 gitu? Karena saya benar-benar merasa perlu berubah dan saya tidak ingin terus menjalani hidup seperti sekarang. Nah, menurut Vina, apa kekuatan yang Vina miliki nih kira-kira sehingga bisa menjalankan rencana tersebut? Saya orang yang cukup disiplin kalau sudah memiliki tujuan yang jelas. Bagus. Jadi kedisiplinan itu bisa menjadi modal untuk membantu Vina menjalankan perubahan yang sudah direncanakan ya. Iya, saya berharap begitu. Baik, kalau begitu kita coba merangkum rencana Vina. Pertama, Vina akan mencoba pulang tepat waktu minimal 2 kali dalam seminggu. Kedua, Vina akan membatasi untuk tidak membuka pekerjaan kantor setelah jam 8 malam, kecuali keadaan mendesak ya. Ketiga, Vina akan mulai berdiskusi mengenai prioritas pekerjaan jika mendapat tugas tambahan yang terlalu banyak. Apakah rangkuman ini sudah sesuai? Iya, sudah sesuai.
Apakah Vina bersedia mencoba menjalankan rencana tersebut secara bertahap? Iya, saya bersedia. Baik. Yang terpenting ya, bukan perubahan yang besar dalam waktu singkat, tetapi langkah-langkah kecil yang konsisten dan sesuai nih dengan kemampuan Vina saat ini. Iya Kak, saya akan mencoba melakukannya. Baik Vina, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi, saya ingin mengajak Vina melihat kembali apa saja yang sudah kita bicarakan hari ini. Tadi kan di awal pertemuan Vina menceritakan bahwa akhir-akhir ini Vina merasa semakin lelah dengan pekerjaan yang ada. Terus tanggung jawab yang bertambah, waktu istirahat yang berkurang, dan kebiasaan untuk selalu menerima pekerjaan tambahan membuat Vina merasa kewalahan dan sulit menikmati waktu untuk diri sendiri. Kemudian kita juga membahas bahwa di balik semua itu, sebenarnya Vina adalah pribadi yang sangat menghargai tanggung jawab dan ingin menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Itu merupakan nilai yang baik ya dan sudah menjadi bagian penting dalam diri Vina sejak lama. Namun, hari ini Vina juga menyadari bahwa tanggung jawab bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang menjaga kesehatan, menjaga hubungan dengan keluarga, dan memberikan waktu untuk diri sendiri. Bagaimana perasaan Vina setelah mendengar rangkuman tersebut? Saya merasa apa yang kita bicarakan hari ini benar-benar menggambarkan keadaan saya sekarang. Saya juga merasa lebih memahami diri saya sendiri. Bagian mana yang paling membuat Vina memahami diri sendiri? Mungkin ketika saya menyadari bahwa selama ini saya terlalu takut mengecewakan orang lain sampai lupa memperhatikan diri sendiri. Lalu bagaimana perasaan Vina ketika menyadari hal tersebut? Awalnya saya merasa sedih, tetapi setelah dipikirkan lagi saya juga merasa lega karena ternyata saya masih bisa memperbaiki keadaan. Nah, menurut Vina, apa pelajaran terbesar yang Vina dapatkan nih dari pertemuan hari ini? Saya belajar bahwa menjaga diri sendiri juga merupakan bentuk tanggung jawab dan bukan sesuatu yang egois. Kira-kira yang membuat Vina berpikir demikian itu apa? Karena kalau saya terus memaksakan diri, pada akhirnya saya juga tidak akan bisa bekerja dengan baik dan orang-orang di sekitar saya juga ikut khawatir. Jadi, bisa dikatakan bahwa menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup justru dapat membantu Vina menjalankan tanggung jawab dengan lebih baik ya. Iya, saya mulai menyadari hal itu. Bagaimana perasaan Vina sekarang dibanding ketika pertama kali datang ke ruangan ini? Saya merasa lebih tenang dan lebih lega. Apa yang membuat Vina merasa lebih tenang? Karena saya merasa ada hal yang sebelumnya tidak saya sadari, tetapi sekarang menjadi lebih jelas dan saya tahu apa yang ingin saya lakukan ke depannya. Kalau mengingat rencana yang sudah Vina buat tadi nih, langkah pertama apa yang akan Vina lakukan setelah pertemuan ini selesai? Saya ingin mulai mencoba pulang tepat waktu minimal 2 kali dalam seminggu dan mengurangi kebiasaan membawa pekerjaan ke rumah. Menurut Vina, seberapa penting sih langkah tersebut bagi kehidupan Vina saat ini? Sangat penting, karena saya ingin mulai memberikan waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Kalau Vina berhasil menjalankan langkah kecil itu, perubahan apa yang paling ingin Vina rasakan? Saya ingin merasa lebih tenang dan tidak mudah lelah seperti sekarang. Selain itu, apakah ada hal lain nih yang ingin Vina rasakan? Saya ingin bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan kembali melakukan hal-hal yang saya sukai. Apa kegiatan pertama yang ingin Vina lakukan ketika sudah memiliki waktu yang lebih banyak? Mungkin saya ingin makan malam bersama keluarga tanpa memikirkan pekerjaan atau membaca novel yang sudah lama tidak saya baca. Wah, kedengarannya sederhana ya, tapi ternyata hal-hal seperti itu memiliki makna yang besar ya bagi Vina. Iya Kak, saya baru menyadari bahwa saya merindukan hal-hal sederhana seperti itu. Menurut Vina, apa kekuatan Vina yang Vina miliki sehingga bisa menjalankan rencana yang sudah dibuat hari ini? Saya orang yang cukup disiplin kalau sudah memiliki tujuan yang jelas. Selain kedisiplinan, adakah hal lain yang menjadi kekuatan dalam diri Vina? Saya juga cukup bertanggung jawab dan selalu berusaha menepati apa yang sudah saya putuskan. Bagus sekali. Jadi kedisiplinan dan rasa tanggung jawab itu bisa menjadi modal bagi Vina untuk melakukan perubahan secara bertahap. Iya, Ya, saya berharap begitu. kalau suatu saat nanti
Vina mengalami kesulitan atau kembali merasa tidak enak untuk menolak pekerjaan tambahan, apa yang akan Vina lakukan? Saya akan mencoba mengingat kembali tujuan saya bahwa saya ingin hidup lebih seimbang dan menjaga kesehatan saya juga. Menurut Vina, siapa saja yang bisa membantu atau mendukung Vina dalam proses perubahan ini? Keluarga saya dan beberapa teman dekat. Bagaimana bentuk dukungan yang mereka berikan selama ini? Mereka sering mengingatkan saya untuk beristirahat dan tidak terlalu memaksakan diri. Bagaimana perasaan Vina ketika mendapatkan dukungan seperti itu? Saya merasa diperhatikan dan disayangi. Menurut Vina, apakah menerima bantuan atau dukungan dari orang lain merupakan hal yang penting? Iya, karena saya sadar saya tidak harus menghadapi semuanya sendiri. Itu merupakan kesadaran baik, Vina. Terkadang kita memang perlu memberikan ruang bagi orang terdekat untuk ikut mendukung, membantu kita. Iya Kak, saya setuju. Kalau boleh bertanya, apa harapan terbesar Vina untuk diri sendiri setelah pertemuan hari ini? Saya berharap bisa menjadi pribadi yang lebih seimbang, tetap bertanggung jawab dalam pekerjaan, tetapi tidak juga melakukan kesehatan dan keluarga. Harapan yang sangat baik ya. Semoga langkah-langkah kecil yang sudah Vina rencanakan hari ini bisa membawa Vina semakin dekat dengan kehidupan yang Vina inginkan. Saya juga ingin nih mengapresiasi keberanian dan keterbukaan Vina selama proses konseling hari ini. Tidak semua orang loh mudah untuk menceritakan apa yang sedang dirasakan, tapi Vina sudah berusaha melakukan dengan baik. Terima kasih Kak. Sama-sama Vina, terima kasih juga karena sudah mempercayakan cerita dan pengalaman Vina dalam pertemuan ini. Sebelum kita mengakhiri sesi, apakah masih ada hal yang ingin Vina sampaikan atau tanyakan? Sepertinya sudah cukup, saya merasa lebih lega dan lebih tenang setelah bercerita. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini itu dapat menjadi langkah awal yang baik bagi Vina. Ingat ya, bahwa perubahan tidak harus dilakukan sekaligus. Langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten juga merupakan sebuah kemajuan yang patut dihargai. Iya Kak, saya akan mencoba menjalankannya secara perlahan. Baik, semoga Vina selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam pekerjaan, dan kebahagiaan bersama keluarga. Amin, terima kasih banyak Kak. Sama-sama Vina, kalau begitu pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Saya sampai di sini ya. Mari saya antar sampai pintu.